Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmatnya lah kita semua bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, menyambung pembahasan kita yang telah lalu, kita pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sedikit biografi tentang Nabi Muhammad SAW melalui lagunya Kisah Ar-Rasul. Selanjutnya kita akan menyambungnya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan peneladanannya. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Oke, gini. Walaupun misalnya ini kan di sini tulisannya Muhammad SAW, walaupun kita ditulisan Muhammad SAW, tetapi tetap kalau kita sedang membacanya, kita membacanya sholawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan baca saw juga. Saw itu cuma di tulisan, tapi ketika diucapkan atau ketika kita membacanya itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jangan saw juga, cukup di tulisan. Baik. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya karena pada waktu itu seandainya Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan, maka itu akan membahayakan Rasulullah sendiri. Karena pada saat itu kaum kafir Quraisy sedang menyembah berhala. Dan apabila ada kepercayaan selain daripada menyembah berhala, maka dia akan dihukum, bahkan bisa dibunuh. Makanya Rasulullah SAW diam-diam dulu, sembunyi-sembunyi kepada keluarga yang terdekat. Kepada yang pertama itu kepada istri Rasulullah Khadijah, dan Siti Khadijah itu ketika Rasulullah ngomong itu langsung percaya dan bersyahadat, gak tanya-tanya lagi, karena beliau adalah istri yang paling baik istri, yaitu adalah Siti Khadijah. Nah, jadi apa yang kata Rasulullah langsung percaya, nggak banyak tanya lagi. Dan yang kedua adalah sepupunya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Terus budaknya Rasulullah Zaid dan Ummu Aiman. Walaupun ya bahasanya budak, tapi sebenarnya mereka itu sudah dibebaskan Rasulullah, cuman mereka nggak mau jauh dari Rasulullah. Nah, Zaid bin Harisah ini itu dia adalah sebenarnya itu budak dari orang lain. Nah, tapi dikasih ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu sudah membebaskan Zaid tadi. Nah, pas datang orang tuanya, ayahnya datang ingin membebaskan anaknya yang ada pada Rasulullah SAW. Ingin dibebaskan, berapa kata bapaknya. Terus kata Rasulullah, jawabannya adalah, saya tidak meminta bayaran 1% pun, cuman terserah anak sampean aja mau sama saya atau mau sama sampean, tergantung dia. Terus jawaban si Zaid adalah, saya ingin bersama Rasulullah saja. Nah, padahal bapaknya itu. Nah, tapi dia lebih memilih kepada Rasulullah karena perlakuan Rasulullah yang sangat baik. Walaupun Zaid ini bukan siapa-siapanya Rasulullah, bukan keluarganya, bukan, tapi perlakuannya luar biasa baik, bahkan lebih dari ayahnya sendiri. Jadi Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, dan alhamdulillah yang masuk Islam juga ada 40 orang, sekitar 40 orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun.
Nah, dan orang-orangnya itu rata-rata orang-orang yang berkelas, seperti Siti Khadijah, nah, terus Pak Abdurrahman bin Auf, pedagang terkaya, dan juga Abu Bakar As-Siddiq, pedagang terkaya juga. Nah, jadi banyak orang yang berkelas. Selanjutnya Rasulullah SAW itu berdakwah secara terang-terangan. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulullah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 itu menyuruh Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengundang para pemuka Quraisy pada jamuan makan, dinner. Nah, ketika setelah selesai makan, maka Rasulullah langsung berdakwah tentang berhenti menyembah berhala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ketauhidan, tentang keislaman. Maka pada saat itu yang paling menentang itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab yaitu pamannya Rasulullah sendiri. Abu Lahab kan pamannya Rasulullah itu ada 6, kalau nggak salah ada 6. Yang salah satunya adalah Abu Lahab. Ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Harits, dan siapa lagi saya lupa. Nah, itu. Jadi Abu Lahab itu yang paling menentang. Nah, apa ini ajaran apa artinya? Kan kita sudah menjalani ajaran nenek moyang kita selama beratus tahun. Jadi ditolaklah ajaran Rasulullah. Terus dijawab oleh terus kata tadi Abu Lahab tadi katanya, ayo tangkap Rasulullah, tangkap Nabi Muhammad ini katanya, tangkap Muhammad ini. Kalau tidak nanti kalian akan diganggu oleh dia, ditangkap oleh kalian kalau kalian lambat. Terus berdirilah Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Kalau kalian berani mengganggu Rasulullah, berani mengganggu Muhammad, keponakanku, maka kalian akan berhadapan denganku. Yang dulu kan di negeri Mekah, itu orang yang terkemuka adalah Abu Thalib. Jadi orang sangat menghormati beliau, dan akhirnya Rasulullah SAW itu alhamdulillah agak aman ketika Abu Thalib masih ada. Tapi ketika Abu Thalib udah meninggal dunia, maka Rasulullah banyak diganggu-ganggu oleh kaum kafir Quraisy, dari disiksa, dilempari kotoran. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW itu diboikot. Diboikot atau disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi diboikot, yang isi boikotnya itu adalah kaum kafir Quraisy itu tidak boleh menikahi orang Islam. Yang kedua, orang kaum kafir Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum kafir Quraisy tidak boleh melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum kafir Quraisy tidak boleh berbicara maupun menengok dengan orang Islam yang sakit. Kaum kafir Quraisy tidak boleh mengantar mayat atau jenazah orang Islam ke kubur. Kaum kafir Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam kecuali jika menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Itu perjanjiannya. Selama 3 tahun Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para kaum muslimin itu berada di suatu lembah. Jadi mereka di situ aja. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah, yang mana pada saat itu adalah orang saudagar yang sangat kaya raya. Dialah yang membackup makanan-makanan, konsumsi, dan juga sahabat Rasulullah yang lainnya seperti Abu Bakar. Sampai hartanya Siti Khadijah itu sedikit dan hampir habis karena untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya ketika 3 tahun itu ternyata perjanjian yang sudah ditulis itu ditempel di Ka'bah ternyata dimakan oleh rayap, dan seketika itu dianggap sebagai perjanjiannya sudah
hilang karena udah dimakan raib, hancur udah, berarti perjanjiannya udah hilang. Maka ketika mereka pulang dan Rasulullah SAW disuruh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke kota Taif, ke Madinah. Selanjutnya, misi Rasulullah SAW yang pertama adalah menyampaikan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi menyampaikan agama Islam, yang mana Islam ini adalah rahmat bagi seluruh alam, karena Islam itu dilarang mengganggu orang lain kecuali diganggu. Terus toleransi umat beragama yang tidak mengganggu orang lain. Dan juga orang juga jangan mengganggu kita gitu. Bukan malah kita ikut-ikutan, itu bukan toleransi namanya. Toleransi itu tidak mengganggu ajaran orang lain, itu toleransi. Bukan malah kita ikut orang doa juga, itu salah. Nah, jadi menyampaikan agama yang menjadi rahmat. Jadi orang agama lain juga merasa nyaman dengan Islam. Dulu negara-negara yang ada di Jazirah Arab yang terjajah oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, orangnya Nasrani, itu mereka merasa tidak sejahtera. Setelah mereka berperang dengan Islam dan Islam menang, maka mereka yang menjadi wilayah Muslim itu malah mereka merasa merdeka, merasa bebas. Padahal mereka kan istilahnya dijajah oleh Islam karena negara mereka kalah perang, tapi mereka nggak merasa sedikit pun dijajah, malahan lebih sejahtera daripada negara yang sebelum dijajah oleh Islam. Itu makanya rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, menegakkan ketauhidan. Karena memang tauhid itu adalah ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau di Mekah itu ajaran Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Makanya sampai menurun sampai ke Rasulullah SAW, disebutlah sebagai agama Islam yang mengajarkan ketauhidan, bahwa Tuhan itu cuma satu, tidak dua, tidak tiga. Dan yang ketiga, menyempurnakan akhlak. Karena akhlak pada saat itu kaum penduduk Mekah itu ada perbudakan, suka berperang, berpoya-poya, berjudi, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah SAW hadir berdakwah, maka jangan seperti itu, jangan berpoya-poya, jangan main judi, jangan mabuk-mabukan. Cinta damai. Kok Rasulullah berperang katanya? Kan cinta damai. Rasulullah berperang itu untuk mempertahankan agama Islam, dan Rasulullah itu berperang karena memang diganggu orang lain, tapi bukan mengganggu. Kalau Islam diganggu itu pantang mundur, tapi Islam tidak mencari perkara, mencari masalah, itu bukan. Seperti kita, sebagai misalkan laki-laki, kita tidak mengganggu orang lain, tapi kalau kita diganggu pantang mundur, walaupun ibaratnya bakal kalah, bakal gosong. Tapi kalau itu mental pemberani. Tapi Islam seperti itu yang Rasulullah ajarkan. Islam tidak mengganggu orang lain, tapi kalau Islam diserang orang lain, maka Islam pantang mundur, harus membela diri. Selanjutnya, menghapus kasta sosial. Jadi nggak ada kasta ini paling tinggi, kasta ini paling rendah, suku ini suku yang tinggi, suku ini suku rendahan, itu nggak ada. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali iman dan takwanya yang membedakan manusia. Selanjutnya, menghapus perbudakan. Jadi nggak ada lagi budak-budakan. Karena kalau menjadi budak itu, maka dia kalau pengen bebas, maka dia harus menebusnya. Kalau misalkan si A ini dijual seharga 100 juta,
maka kalau dia ingin bebas merdeka dari budak, maka dia harus membayar 100 juta lagi. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, dia dapat uang dari mana? Nah, makanya perbudakan itu sangat zalim, tanpa digaji, disuruh-suruh apa harus mau, kalau enggak disiksa. Jelas kayak seperti Bilal bin Rabah itu disiksa oleh Umayyah sampai dia itu ketika ketahuan mengikuti ajarannya Rasulullah, itu dia ditaruh di pasar, di tempat berkumpulnya orang-orang Mekah, itu disuruh untuk dihajar. Nih, hajar aja budak saya, dipukul karena dia nggak nurut sama saya, dipukul lah sampai dia bonyok, terus dia diseret pakai kuda, diseret, jadi nggak karu-karuan. Bilal bin Rabah gara-gara Umayyah. Nah, sampai dia terakhir dia diikat tangan kakinya, direntangkan di padang pasir tengah hari panas, terus diletakkan batu yang sangat berat besar ditaruh di dadanya. Tapi alhasil Bilal bin Rabah tidak sedikit pun menyerah. Dia tetap berkata ahad, ahad, bahwa Allah itu esa, Tuhan itu cuma satu. Itu aja dia ucapkan. Marah Umayyah sampai dia siksa-siksa terus, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Dia dibeli. Wahai Umayyah, kenapa dia ini disiksa? Katanya dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau gitu saya beli dia, berapa kamu jual? Terus dibodoh-bodohi oleh Umayyah, katanya padahal kan harga itu misalkan sekian, tapi dia kalikan sampai 10 kali lipat. Dia kali-kali lipat. Terus kata Abu Bakar, oke, saya beli, katanya. Siapa takut? Nah, dibeli oleh Abu Bakar. Padahal harganya nggak bener. Apalagi kelasnya kelas budak yang udah bonyok gitu, hancur-hancuran udah, luka-luka lagi, dibeli oleh Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar kaya. Terus dijawab oleh Umayyah, kamu apakah sudah menjadi orang yang gila setelah menjadi pengikutnya Rasulullah? Masa budak yang nggak karuan ini kamu membelinya dengan harga sekian, katanya. Terus dijawab oleh Abu Bakar, katanya, kalau dalam Islam kami ini adalah bersaudara, saya membeli saudara saya. Tapi akhirnya ketika di perang Badar, apa yang terjadi? Bilal bin Rabah itu dia yang membunuh Umayyah. Padahal budak yang nggak diajarkan untuk perang, tapi karena keberaniannya dia membunuh Umayyah yang menyiksanya dia. Selanjutnya, meneladani sifat dan perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah sidik, jujur. Jadi Rasulullah itu orang yang jujur dan paling jujur, sangat jujur, tidak pernah berbohong. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah nggak pernah berbohong. Walaupun makanya ketika Isra Mi'raj Rasulullah pergi ke langit ketujuh, dalam sekejap malam aja, ketika Rasulullah berkata mendakwahkan bahwa dia berkata dia malam tadi pergi ke langit ketujuh. Nah, pada saat itu banyak yang nggak percaya. Datang Abu Bakar. Abu Bakar katanya, seandainya ada yang lebih mustahil daripada ini, saya bakal percaya kalau yang ngomong ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu, oh iya katanya. Maka percaya lagi. Padahal mereka banyak yang goyah, tidak percaya dengan Rasulullah lagi. Karena Abu Bakar yang ngomong juga, maka mereka percaya lagi. Oh iya, saya percaya. Tapi banyak juga yang menjadi kafir lagi gara-gara nggak percaya. Padahal Rasulullah adalah orang yang jujur. Tapi ajaibnya, Rasulullah itu adalah orang yang paling jujur. Saking jujurnya, seluruh penduduk Mekah itu nggak ada yang nggak percaya sama Nabi. Maksudnya nggak percaya dalam hal yang lain. Seperti mereka menitipkan barang, itu mereka percaya dengan Rasulullah. Karena Rasulullah kalau dititipkan barang, itu nggak bakalan rusak, nggak bakalan berkurang, nggak bakalan dipakai. Misalkan ya nitip
kalau sekarang nitip motor, itu motornya nggak dipakai. Kalau sekarang kita nitip motor orang dipakai orang. Nah, kalau Rasulullah nggak dipakai dan nggak rusak. Nah, itu kejujuran Rasulullah. Tapi mereka tahu jujur, Rasulullah itu jujur. Tapi ketika Rasulullah mendakwakan agama, mereka nggak percaya. Itu memang belum dapat hidayah. Yang kedua, tablik, menyampaikan. Jadi seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu Rasulullah sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Misalkan takut ini saya menyampaikan ini takutnya menyakitkan hati orang lain, enggak ada. Karena Rasulullah menyampaikan semuanya, walaupun yang isinya menyinggung, isinya yang tentang neraka, Rasulullah menyampaikannya. Nah, jadi enggak ada yang disembunyikan. Dan sebagai pendakwah itu jangan disembunyikan yang memang benar, memang hak. Sesuatu yang benar itu jangan disembunyikan. Karena misalkan ada juga menyembunyikan untuk agar disenangi orang lain. Nah, itu jangan seperti itu. Yang ketiga adalah fatonah, cerdas. Ya, jadi Rasulullah itu ya memang cerdas, pintar sekali. Karena ilmunya Rasulullah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti makan minum dengan cara duduk. Orang yang sekarang, zaman-zaman yang sekarang ini yang meneliti tahu kenapa makan minum harus duduk, karena ada filter dari tubuh kita yang mana filter itu hanya bisa berfungsi ketika seseorang itu duduk. Jadi terfilterlah racun-racunnya agar tidak langsung terserap oleh tubuh. Nah, Rasulullah itu udah tahu duluan. Padahal itu perlu sains ilmiah, penelitian agar mengetahui kenapa hal tersebut terjadi. Nah, kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah amanah dapat dipercaya. Karena ya tadi orang menitipkan barang kepada Rasulullah, amanah Rasulullah. Yang kelima kerja keras. Ya Rasulullah kerja keras. Pada kecil Rasulullah itu mengembala, udah nyari uang. Nah, terus pada remaja berdagang. Jadi Rasulullah pekerja keras, bukan santai-santai. Yang keenam sabar, ketika dicela orang sabar, disiksa, dilempari sabar Rasulullah. Tapi kalau agama yang dicela maka Rasulullah marah. Rasulullah itu baik dan pemaaf. Jika yang dihina itu adalah diri Rasulullah, Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini, ya, dihina Rasulullah memaafkan. Tapi kalau orang sudah menghina Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah yang paling marah. Ini kalau sekarang ini salah, keliru. Rasulullah itu pemaaf katanya, sampai Allah dihina, Rasulullah dihina, itu dimaafkan, bukan gitu. Kalau agama yang dihinakan maka Rasulullah itu marah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu tidak ada yang bisa mencegah marahnya Rasulullah kalau ada yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rasulullah dihina, Rasulullah memaafkan. Nah, gitu. Kita jangan maafkan aja, tapi ketika agama dihina kita maafkan juga, itu salah. Agama dihinakan kita wajib marah. Minimal marah kita itu enggak suka. Nah, selanjutnya rendah hati. Nah, Rasulullah itu tidak sombong. Misalkan kalian hebat dalam hal apa, itu enggak sombong. Pintar matematika dapat 100 enggak bilang-bilang, dapat PHI dapat 100 enggak bilang-bilang. Ini kadang ada yang gitu bilang dapat 100, wah saya dapat 100. Dipoto lah, ranking 1 dipoto, semua orang tahu. Nah, jadi jangan sombong. Terus yang ke-9 teguh pendirian. Nah, teguh pendirian, enggak mudah goyah. Nah, ketika mengerjakan soal, itu kalian misalkan udah menjawab A, itu jangan dirubah lagi. Oh, teman B deh. Nah, itu enggak teguh pendirian. Nah, Rasulullah teguh pendiriannya. Dan yang ke-10 tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah kita berusaha, hasilnya biar Allah yang memberikan, itu tawakal. Yang selanjutnya adalah berucap dan bertindak sesuai fakta. Nah, jadi kita harus mengatakan kejujuran, jangan tidak sesuai faktanya. Menyampaikan ilmu dan kabar baik. Jadi kita juga disunahkan untuk berdakwah kepada orang lain apa yang kita ketahui.
Nah, dan juga kabar baik disampaikan. Jangan kabar buruk aja, saya tadi kehilangan uang. Jangan itu yang diceritakan. Kalau ada kabar baik ya diceritakan. Kabar buruk disunahkan untuk disembunyikan. Kabar baik disunahkan untuk dikabarkan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila mendapatkan nikmat maka kabarkanlah. Yang ketiga, berusaha sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Sungguh-sungguh, kalau kita cita-cita jadi ini, sungguh-sungguh. Caranya bukan tidur, bukan santai-santai. Jadi sungguh-sungguh kalau ada punya cita-cita. Kecuali nggak punya cita-cita, jangan. Yang keempat, mengajak orang lain berbuat kebaikan. Nah, jadi ajak orang lain, ayo kita sholat. Nah, ayo kita baca Quran, ayo kita ibadah. Jadi diajak orang lain. Yang kelima, berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi sebelum bertindak memang berpikir, jangan langsung kerjakan aja. Ngerjakan soal, pikir dulu, jangan silang aja, kerjakan aja nggak berpikir, jangan. Yang keenam, saling menasihati. Kalau kita punya teman yang baik itu adalah menasihati yang kebaikan. Teman yang buruk itu adalah mengajak pada keburukan. Jadi nasihati, nah bro, jangan maling, nggak baik. Nah, bro, jangan sombong, biasa aja kita tuh. Nah, gitu. Nasihat yang baik. Yang ketujuh, menepati janji, tepatin janji. Kalau kita udah berjanji, tepatin. Nah, jangan ingkar dan biasakan untuk berinsya Allah. Insya Allah bukan berarti enggak, tapi insya Allah itu artinya adalah berusaha untuk mengabulkannya. Tapi kalau ada halangan ya kita nggak bisa. Maka insya Allah bukan berarti insya Allah itu enggak. Jangan berpikiran seperti itu. Yang kedelapan, mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Nah, jadi memaafkan jika orang ada salah dan meminta maaf jika kita ada salah. Yang kesembilan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kasih kita disuruh untuk bersyukur. Kalau kita dapat nikmat, bersyukur. Kalau kita dapat musibah, bersabar. Nah, itu baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dimudahkan dalam memahaminya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa sama-sama, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar kali, astagfirullahaladzim. Doa keberatan majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.